Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanenisha dengan NIM 444-3240-116 dari jurusan Ilmu Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada video ini saya akan memaparkan materi dari ekologi laut. Ekologi laut ini merupakan materi yang salah satunya ada di mata kuliah oceanografi. Nah, saya dari jurusan Ilmu Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan di mana mata kuliah oceanografi ini dengan dosen pengampu yakni yang terhormat Pak Niko. Nah, lanjut. Di sini ada daftar isi. Yang pertama itu ada definisi, yang kedua itu ada tujuan, yang ketiga itu adalah ciri-ciri, yang keempat adalah pembahasan, yang kelima adalah manfaat, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, yang pertama itu ada definisi. Definisi dari laut. Laut adalah bagian dari permukaan bumi yang berupa perairan asin yang luas dan mengelilingi atau memisahkan benua serta pulau-pulau. Laut merupakan bagian dari samudra atau bisa juga berdiri sendiri sebagai perairan yang lebih kecil dan berperan penting dalam siklus hidrologi, iklim, serta keanekaragaman hayati. Selain dari definisi laut, ada juga nih definisi dari ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar organisme atau hubungan antar kelompok, yakni antara biotik, yaitu organisme hidup, dan lingkungannya yang berarti abiotik. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Greek. Dan oikos yang berarti rumah atau mempelajari tentang rumah memiliki konotasi rumah karena wilayahnya yaitu teritorial. Istilah ekologi ini dapat diperkenalkan dari Haeckel sejak tahun 1966. Nah, ini kutipannya dari Cushing 1976. Lanjut, di sini ada tujuan. Untuk apa sih kita mengetahui materi ekologi? Karena tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi ekologi perairan dan juga memahami segala bentuk interaksi yang terjadi dalam ekologi perairan, khususnya di laut. Nah, di sini ada hubungan ekologi. Ekologi laut merupakan ilmu terapan dari ekologi dasar. Tetapi, secara umum, ekologi laut dapat dimasukkan ke dalam ilmu kelautan atau oceanologi. Dalam mempelajari ekologi laut, diperlukan beberapa disiplin ilmu, seperti fisika, contohnya seperti gelombang ultrasonik atau suara, elektromagnetik, dan lain sebagainya. Nah, selain daripada fisika, di sini juga ada kimia. Kimia itu contoh dasarnya adalah pH, salinitas, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya juga ada geologi laut dan ilmu biologi, seperti fisiologi, taksonomi, tingkah laku, dan evolusi dari biota laut. Lanjut, di sini ada elemen laut. Menurut Park 1963 dan Cushing 1976. Terdapat 4 elemen dalam studi ekologi. Keempat elemen tersebut adalah yang pertama adalah individu atau spesies, merupakan satuan dasar dalam mempelajari ekologi. Yang kedua itu adalah tingkatan populasi. Populasi adalah salah satu kelompok individu dari satu spesies yang hidup dalam satu tempat tertentu. Dan yang ketiga adalah komunitas, yakni kelompok dari gabungan beberapa populasi. Dan yang terakhir adalah ekosistem. Nah, ekosistem ini adalah kelompok dalam sebuah komunitas yang dimana di dalamnya terdapat sebuah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di sini juga ada contohnya. Untuk ekosistem, contohnya itu seperti ekosistem lautan, yakni ekosistem pantai, ekosistem estuari, dan lain-lain. Nah, di sini ada komunitas. Contohnya itu komunitas bakau, komunitas bentos, dan lain sebagainya. Ini ada populasi, contohnya itu adalah kepiting, populasi kerang, populasi siput keong, dan lain-lain. Nah, dan yang terakhir adalah spesies atau individu yang berarti hanya terdapat satu individu. Contohnya, satu udang, satu kepiting, satu kerang, dan lain sebagainya.
Nah, selain daripada itu, di sini juga terdapat komponen ekosistem. Nah, ekosistem laut itu yang sering kita temukan adalah mangrove. Selain itu ada terumbu karang dan juga lamun. Nah, mereka itu saling satu kesatuan dan saling berdampak untuk ekosistem yang ada di laut. Jadi terumbu karang itu saling berhubungan atau berkaitan dengan mangrove. Contohnya mangrove itu menahan sedimentasi seperti lumpur dan lain sebagainya yang dapat menghancurkan terumbu karang. Sedangkan terumbu karang adalah tempat biota laut. Terus juga ada lamun yang menghasilkan fotosintesis yang paling banyak. Nah, lanjut. Di sini ada ciri ekosistem laut. Ciri-ciri ekosistem laut yaitu memiliki kadar mineral yang tinggi dengan ion terbanyak adalah Cl- sebesar 55% dan ekosistem laut tidak dipengaruhi iklim. Jadi, bisa digarisbawahi, ekosistem laut itu tidak dipengaruhi iklim atau cuaca. Ekosistem air laut terjadi karena adanya interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya di wilayah lautan. Nah, di sini ada zona laut. Nah, di sini zona laut yang digolongkan berdasarkan kedalaman. Jadi ada 5 yang saya temui dalam jurnal. Jadi yang pertama itu ada zona epipelagik atau zona fotik. Terdapat dalam kedalaman 0-200 meter. Ciri-cirinya yaitu mendapatkan cahaya matahari, tempat fotosintesis plankton. Nah, ini ada contoh dari hewannya seperti ikan tuna, lumba-lumba, hiu, penyu, ubur-ubur, plankton, zooplankton. Jadi plankton itu bisa fitoplankton ataupun zooplankton. Nah, yang kedua itu ada zona mesopelagik, yaitu zona twilight. Berkisar 200 hingga 1000 meter. Ciri-cirinya itu cahaya di sini tuh mulai redup. Suhunya juga mulai dingin. Hewan-hewannya itu contohnya seperti gurita, cumi-cumi besar, ikan bermata besar, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga ada zona bati pelagik. Berkisar dari 1000 hingga 4000 meter. Ciri-cirinya itu tidak ada cahaya, tekanan mulai tinggi, suhu hampir beku, dan hewan-hewannya itu seperti ikan pangtut, ikan anglerfish, cacing laut, udang laut dalam, dan lain sebagainya. Terus yang keempat itu ada zona abisopelagi. Di sini berkisar 4000 hingga 6000 meter. Ciri-cirinya itu gelap total. Terus juga suhunya mulai sangat dingin, tekanan juga sangat ekstrim. Hewan-hewannya itu seperti ripang laut dalam, ikan siput abisal, cacing tabung atau tubworms. Nah, terus yang kelima maksudnya, ada zona hadopelagik, yakni dengan kedalaman lebih dari 6000 meter. Contohnya itu di mana? Di palung laut. Ciri-cirinya itu zona terdalam laut di palung seperti palung Mariana. Nah, hewan-hewannya itu ada apa saja? Jadi, contohnya itu ada ikan hadal namanya. Terus amfipoda laut dalam, tripang hadal, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu terdapat interaksi dari ekologi tersebut. Interaksinya seperti apa? Jadi yang pertama itu ada interaksi antar makhluk hidup dari biotik dengan biotik. Contohnya itu ada predasi atau pemangsa dengan yang dimangsa. Contohnya itu hiu memangsa ikan kecil. Fungsinya untuk mengendalikan populasi dan menjaga keseimbangan rantai makanan. Selanjutnya ada simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Contohnya apa? Contohnya ikan badut dengan anemon laut yang saling melengkapi ya. Jadi ikan badut mendapatkan perlindungan dari anemon laut dan lain sebagainya. Terus ada parasitisme seperti cacing parasit di tubuh ikan yang dimana salah satunya dirugikan, yakni merugikan inang. Si cacing parasit ini merugikan ikan. Selanjutnya ada komensalisme, jadi yang satu diuntungkan dan yang satu laginya tidak diuntungkan atau dirugikan. Seperti remora yang menempel pada ikan hiu. Jadi si remora ini mendapatkan sisa-sisa makanan dari hiu dan hiu tidak dirugikan. Dan yang terakhir adalah kompetisi. Jadi
Jadi, dua spesies ikan yang bersaing untuk makanan dan juga tempat tinggal. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Biotik dengan abiotik. Contohnya, adaptasi terhadap lingkungan. Ikan laut dalam memiliki cahaya sendiri atau disebut dengan bioluminesensi karena tidak ada sinar matahari, makanya ikan tersebut yang biasanya hidup di perairan dalam itu dia bisa menghasilkan cahayanya sendiri untuk adaptasi terhadap lingkungannya. Terus ada migrasi, contohnya adalah paus bermigrasi ribuan kilometer untuk berkembang biak atau mencari makanan. Selanjutnya di sini ada fotosintesis dari fitoplankton. Jadi fitoplankton menggunakan cahaya matahari dan juga karbon dioksida untuk menghasilkan oksigen. Nah, selain itu di sini ada interaksi fisik alam dari abiotik dan juga abiotik. Nah, yang pertama itu ada arus laut dan juga suhu. Arus laut membawa nutrisi dari dasar laut ke permukaan. Dan di sini dapat mempengaruhi kehidupan laut. Selanjutnya ada pasang surut air laut yang diatur oleh gaya gravitasi bulan dan juga matahari, di mana berfungsi untuk mempengaruhi aktivitas hewan laut yang ada di pesisir. Dan yang terakhir adalah siklus karbon dan nitrogen. Laut menyerap karbon dioksida dari atmosfer, bagian dari siklus karbon global. Nah, di sini ada studi kasus tentang ekologi laut di Pulau Tunda. Jadi, di sini menunjukkan keanekaragaman hayati yang cukup baik. Jadi, Pulau Tunda ini adanya di Banten. Nah, meskipun dengan beberapa tantangan perairan di Pulau Tunda yang memiliki keanekaragaman makroalga yang sedang, menunjukkan tekanan ekologi sedang dan produktivitas yang cukup. Selain itu, terdapat 45 jenis moluska, gastropoda, dan bivalvia yang memiliki dua kelas yang dapat digunakan sebagai bioindikator kualitas perairan. Terumbu karang juga memiliki kondisi yang baik dengan tutupan karang hidup antara 54,95 sampai dengan 73%, menunjukkan simbiosis mutualistik antara karang dan juga ikan. Namun, keanekaragaman hutan mangrove di sini relatif rendah dengan sebagian besar jenis mangrove mengalami gangguan dan kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Jadi ini saya dapatkan studi kasusnya dari hasil penelitian yang ada dari jurnal. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat laut. Manfaat laut itu bagi manusia sangat besar. Manusia sangat bergantung pada organisme lain untuk memperoleh produk-produk dasar seperti makanan, obat-obatan, dan juga bahan baku lainnya. Manusia bukan salah satu spesies laut, tapi manusia adalah salah satu bagian besar dari jaring-jaring makanan. Manusia mengkonsumsi dalam jumlah besar seperti ikan laut, udang, kerang, tiram, dan alga mikroskopis. Dan juga sebagian besar masyarakat yang berada di pesisir biasanya mereka memanfaatkan laut sebagai penghasil dari ekonomi mereka. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, ekologi laut ini mempelajari hubungan antara organisme laut dengan lingkungannya. Laut merupakan ekosistem yang sangat kompleks dan juga penting di kehidupan bumi. Di dalamnya hidup berbagai makhluk seperti ikan, plankton, terumbu karang, dan mamalia laut yang bergantung satu sama lain. Laut juga menyediakan berbagai manfaat penting bagi manusia seperti sumber pangan, obat-obatan, bahan baku industri, dan pengatur iklim global. Oleh karena itu, menjaga kelestarian ekosistem laut sangatlah penting untuk keseimbangan alam, dan keberlangsungan hidup manusia. Nah, ini merupakan materi yang sangat-sangat penting untuk kita dalami mengenai ekologi laut karena sebagian besar yang ada di negara kita ini 70%-nya adalah lautan. Jadi, mari saling menjaga keutuhan pangan dari laut dan juga menjaga laut agar kita mendapatkan ekonomi berkelanjutan nanti di masa depan. Oke, terima kasih.
Cukup sekian materi yang saya paparkan mengenai ekologi laut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.